Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai monopoli dan oligopoli di dunia. Perkenalkan, saya Rina Cahyani dengan NPM 222020 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai monopoli dan oligopoli di dunia. Perkenalkan, saya Rina Cahyani dengan NPM 22220201056 sebagai moderator dan rekan saya Najwa Fadila Faruraji dengan NPM 22220201084. Febrianingsi dengan NPM 22220201067. Kemudian saya Rian Sando dengan NPM 22220201048. Dan saya Fadana Farma Faji dengan NPM 22220201078. Saya Eksa Muhammad Fasa dengan NPM 2201080. Pada presentasi kali ini, saya membagi menjadi dua sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi, dan yang kedua, sesi kesimpulan. Untuk pemaparan materi, kami membagi menjadi 4 materi. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri monopoli. Yang kedua, contoh kasus monopoli di dunia. Yang ketiga, pengertian dan ciri-ciri oligopoli. Dan yang keempat, contoh kasus oligopoli di dunia. Untuk materi yang pertama, pengertian dan ciri-ciri monopoli akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli tersebut yaitu yang pertama ada price maker atau penentuan harga pasar. Seperti penjelasan sebelumnya, para perusahaan monopoli bisa mendapat keuntungan besar dari hasil kewenangan mereka menentukan sendiri harga produk, sehingga disebut juga sebagai price maker. Yang kedua, hanya terdapat satu perusahaan pemasok kebutuhan pasar. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa ciri monopoli adalah hanya ada satu perusahaan atau pemasok. Artinya, sumber daya untuk membuat produk atau jasa sepenuhnya dikuasai perusahaan tersebut. Yang ketiga tidak ada barang pengganti dari yang ada. Karena tidak ada pemasok lainnya, maka para konsumen juga tidak mempunyai alternatif lain seperti barang substitusi atau pengganti. Dan yang terakhir adalah perusahaan baru kesulitan untuk bisa masuk ke pasar produk. Ciri terakhir dari pasar monopoli adalah para pendatang baru akan menemukan banyak hambatan ketika memasuki pasar tersebut. Hal ini dikarenakan ketiga ciri sebelumnya, yaitu perusahaan dapat menentukan harganya sendiri dan konsumen sudah terbiasa untuk tidak punya pilihan kecuali membeli produk atau jasa di perusahaan tersebut. Ya, mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Kita lanjut ke pemaparan materi yang berikutnya. Dipersilahkan. Dalam materi ini kita akan membahas tentang kasus monopoli Korea Selatan dan Google dengan besar 2,5 triliun atas dugaan monopoli pasar Korea Selatan. Korean Fair Trade Commission atau KFTC mendenda senilai hampir 180 juta dolar Amerika atau lebih dari 2,5 triliun. Sanksi tersebut diberikan karena dinilai telah menyalahgunakan dominasinya dalam pasar sistem operasi seluler dan aplikasi. Google diduga dianggap menggunakan dominasi pasar sistem operasi atau operating system as Android mencegah persaingan dan menghalangi produsen smartphone dalam negeri seperti Samsung untuk melakukan penyesuaian dalam sistem operasi Android-nya. KFTC mengatakan bahwa Google menghambat persaingan usaha lewat perjanjian fragmentasi atau AFA. Denda terhadap Google ini menjadi denda ke-9 paling besar. Sanksi ini diberikan setelah diberlakukannya UU Bisnis Telekomunikasi yang dikenal dengan UU anti Google yang memuat pelanggaran terhadap operator toko aplikasi atau App Store besar seperti Google dan Apple untuk memaksa pengembangan software menggunakan mereka. Denda terhadap Google ini menjadi denda yang paling
besar Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya mengenai pengertian dan ciri-ciri oligopoli. Kepada pemateri, silakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu oligopoli. Oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil dan hanya segelintir saja, tetapi bisa mempengaruhi kondisi pasar secara signifikan. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli tersebut. 1. Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih menjadi ciri-ciri pertama dari oligopoli. Dan ciri-ciri ini akan memunculkan suatu persaingan dagang yang tidak sempurna karena produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama atau mereknya sudah dikenal oleh banyak orang saja. Kedua, suatu aturan dari sebuah perusahaan dapat mempengaruhi produsen. Di dalam oligopoli, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan. Sederhananya, jika produsen utama menentukan harga suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama. Bukan hanya harga saja, tetapi perubahan fungsi dari suatu produk juga bisa mempengaruhi produsen lainnya. Ketiga, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dalam pasar oligopoli, persaingan akan semakin ketat karena produsen yang termasuk pada pasar ini sangat sedikit dan produk atau barang yang dihasilkan menjadi sedikit juga. Oleh sebab itu, bagi para produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli, pasti harus memiliki suatu strategi pemasaran yang matang agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Yang keempat, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Pada ciri-ciri produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Dengan kata lain, barang atau produk yang satu dengan produk lainnya dapat saling menggantikan, sehingga konsumen terlalu sulit mendapat produk yang homogen tersebut. Yang terakhir, harga antar produk cenderung memiliki harga yang sama. Harga produk yang relatif sama ini menjadi ciri-ciri oligopoli yang kelima. Pada umumnya, barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak berbeda jauh atau bisa dibilang hampir sama, yakni harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen satu dengan produsen lainnya tidak jauh berbeda. Hal itu disebabkan karena jumlah produsen yang tidak begitu banyak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Kita lanjutkan ke pemaparan materi yang keempat mengenai kasus pasar oligopoli di dunia. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus oligopoli, yakni persaingan layanan food delivery di Malaysia. Layanan pesan antar mungkin dianggap sebelah mata oleh beberapa orang, namun di balik itu terdapat sebuah persaingan antar perusahaan yang cukup signifikan. Bisa kita lihat di Singapura, sesuai dengan ciri-ciri oligopoli yang dikuasai oleh beberapa perusahaan, yakni yang pertama adalah GrabFood, yang kedua ada Air Asia Food, yang ketiga ada Lalamove, dan yang terakhir ada Food Panda. Kemudian, harga dari sebuah perusahaan tersebut memiliki harga yang sama di antara RM1 atau RM3 per kilometer. Kemudian, di antara ciri-ciri yang lain adalah kebijakan perusahaan dianggap sebuah kebersama dari membuat sebuah peraturan-peraturan baru. Kemudian, produk yang dijual dari keempat perusahaan itu memiliki produk yang sama, yakni layanan pesan antar dengan harga yang murah dan memudahkan masyarakat untuk membeli. Selain itu, memiliki ciri-ciri produk yang jual sama-sama dan menguasai pasar di sekitar. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi kesimpulan. Pada Aufar, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya dapat menarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, pasar monopoli merupakan salah satu dari pasar persaingan yang tidak sempurna. Teori pasar monopoli dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun pasar monopoli.
Tetapi dilihat dari strukturnya, pasar monopoli lebih mendekati pada pasar persaingan sempurna, tetapi perusahaan yang berpartisipasi di pasar tersebut menghasilkan produk yang berbeda karakteristiknya. Yang kedua, pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas sedikit perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk tersebut dapat bersifat homogen atau terdiferensiasi. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Dan yang terakhir adalah perbedaan dari kedua pasar tersebut terlihat dari sistem yang dijalankannya. Pasar monopoli merupakan pasar yang hanya terdapat satu perusahaan dan produk yang diperjualkan memiliki kuantitas yang terbatas. Sedangkan pasar oligopoli merupakan organisasi pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen dengan produk yang berbeda, dan perbedaan tersebut terlihat dari merek, kualitas, dan model. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Karena sesi pemaparan materi dan juga sesi kesimpulan sudah selesai, mungkin cukup sekian pemaparan materi dan kesimpulan. Jadi teman-teman mungkin ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan bisa langsung melalui kolom komentar. Cukup sekian dari kami. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Anjas. Presiden.